Nah sekarang yang dirasa selain tadi belakang hitam, tidak bisa fokus, selalu gelisah. Iya. Di diri saya terasa panas aja gitu, panas-panas. Di dalam gitu Pak Ustadz, panas. Di sini terasa berat. Di pinggang kayak berat bener. Terus kalau di rumah saya maunya jalan aja tuh, jalan. Jadi kayak orang bingung, Mau ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Gak usah dipikirin lagi, maksudnya gak usah dipikirin, ya sudah itu bumbunya aja gitu aja. Iya. Mau? Mau. Amin. Amin, Sekarang amin. saya mau tanya yang tadi ngejendol di kepala gimana? Sekarang. Kayak merinding pada keluar. Nah, gitu. iya, sekarang yang ngejendol gimana merinding kayak sekarang? keluar, katanya merinding kayak keluar. kayak keluar Yang gitu tuh. ngejendol hilang gak? Ya itu, Enggak, masih. Tapi Terus? keras. tapi merinding kayak ada yang Iya, keluar. kalau ada yang keluar gitu. Merinding di mana? Di daerah sini merinding gitu? Iya, kayak usus gitu tuh. Iya itu proses keluarnya Proses aja. tuh. Makanya jangan jengkel lagi ya. Karena keikhlasan Iya. dari balai ini. Siapa Saya dekat sama tahu- Ustadz tuh diajarin jangan marah, jangan kesel. Ya coba kalau momennya itu ilmu ya, coba aja ya. Mudah-mudahan ilmunya, kalau ilmunya si AA ini umpama ya. Iya. Mudah-mudahan jika itu ilmunya si AA yang nongkrongin di kepalanya Mbak Leni, mudah-mudahan ilmunya faham sehingga ilmunya tidak nongkrongin lagi kepalanya Mbak Leni ya. Amin ya. Tidak nongkrongin lagi di kepalanya Mbak Leni ya. Amin ya. Amin ya Mbak Leni. Amin ya Rabbal Alamin. Coba sekarang gimana kepalanya? Kayak merinding ke sini, merinding. Oh, ya berarti ini ilmunya Merinding AA gitu. ini. Iya, iya. Ilmunya AA berarti. Ya. AA sono. Iya. Bukan AS ini. Bukan AA sini. AA sono. Terasa cepet kayak keluarnya cepet sekarang. Dari sini. Iya. Oh ya sudah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enakan, lebih enakan sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Yang ngejendol mulai ringan. Terus merinding. Iya nggak apa-apa merinding. Oke, salam buat A-nya. Mudah-mudahan dilancarkan rencana pernikahannya. Amin. Proses ini percepat. Kalau memang Amin. sudah nggak tahan ya. Dan menjadi keluarga sakinah mawaddah Amin, warahmah. amin, 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 amin. Nuhun Teh Leni ucapkan salam ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doain ya Ibu ya. Mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Kita mesti ke bapak-bapak deh sekarang. Bapak, sini Pak. Sini. Silakan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras Pak, namanya Nama siapa? saya Jainal dari Jakarta. Pak Zainal dari Jakarta. Penyakit saya sering gelisah gitu. Gelisah. Iya. Geli-geli basah, gelisah tuh. Gelisah hanya gitu. Gelisah. Gelisah, was-was. Was-was gitu. Terus saya sering lihat sekelebatan gitu. Sekelebatan apa Pak? Kayak bayangan gitu. Dulu nggak pernah? Nggak pernah. Atau dari dulu? Cuma saya punya amalan dulunya gitu. Dulu. Oh, selama dari tahun 2002 itu saya sering lihat bayangan-bayangan gitu. Di mana aja itu Pak? Dimanapun? Di sekitar rumah. Di sekitar rumah? Iya. Bayangan pohon maksudnya? Bayangan kayak sekelebatan gitu. Oh, Kan Warnanya apa? suka hitam, putih. Terus saya juga sering lihat ular gitu. Ular? Ular Di- bener atau ular bukan? Ya bayangannya ular gitu saya ngeliatnya. Gitu. Iya. Ngapung gitu Pak, terbang. Di bawah aja gitu. Gitu. Iya. Cepat atau lambat? Kurang tahu saya cepat pelambat tapi Besar atau kecil? ular? besar gitu. Besar. Oh. Saya juga suka was-was gitu. Was-was gitu. Terus saya mau mikir sulit gitu. Kalau nonton televisi suka nggak fokus saya. Kenapa? Nggak fokus gitu. Oke. Kayaknya cerita nggak enak ngelihatnya nggak enak gitu. Kalau nonton nggak lihat, televisi? nggak fokus lihat TV, Iya, nggak fokus. Iya. Dilihat nggak bisa fokus. nggak bisa. Kok kayaknya hitam gitu ya? Iya benar. Belum Bener ya? dinyalain Tahu kali saya, TV-nya karena Bapak. belum dihidupin TV-nya. Nah, itu. Ya itu. Gini, lihat TV nggak fokus kok hitam. Oh belum diceklekin. Bercanda. Iya, iya. Jadi nggak bisa fokus. Iya. Selain nonton TV nggak bisa fokus apalagi. Saya kan kerja di Rangkas tahun 2002 itu. Di mana?
Rangkas Bitung. Rangkas Bitung 2002. Saya pulang dari sono gak bisa apa itu saya. Suka ngeliat, sampai rumah tuh saya ngeliat bayangan laut, gunung gitu. Terus saya mau ngobrol kayak ada yang nahan gitu. Ulu hati saya sakit gitu. Udah menikah Bapak? Belum, Umur berapa sekarang? 42. 42. Tadi mau ngobrol sesuatu, ngobrol dengan siapa? Ya dengan Pak Ustadz. Oh dengan Pak Ustadz, maksudnya enggak tadi ketika pulang mau ngobrol dengan orang-orang tuh susah itu. Sulit. Hmm, Sulit gitu, susah. gitu. Seperti ada yang nahan di ulu hati saya gitu. Oh gitu. Terus kayaknya di belakang saya kayak hitam gitu kayak awan. Berasanya kayak ada yang menyelimuti iya, berasanya gitu. iya gitu. Oh. Hitam rasanya di kepala. Di dalam kepala gitu, rasanya gitu rasanya. Hitam rasanya. Hitam. Bukan rambut ya. Bukan. Saya juga punya guru tapi udah meninggal gitu. Dulu, Oh. tadi Bapak menyebutkan dulu pernah punya amalan. Iya. Amalannya apa itu? La ilaha illallah. Ya la ilaha illallah bagus ya ada Tuhan selain Allah. Iya. Amalannya jadi gimana nih tuh? Mungkin niat saya yang kurang lurus kali dulu. Saya pengen ngobatin orang tua saya dulunya. Oke. Mau apa? Ngobatin orang tua Awalnya saya. mau ngobatin awalnya orang mau tua, ngobatin orang jadi tua. cari ilmu. Ya, zikir sendiri saya bukan dari mana-mana. Dari, ya saya dengar begitu, ya, amalan ini bagus ya saya amalin gitu ya. Nah sekarang yang guru apa itu Pak? Guru silat. Guru, oh Bapak latihan silat. Iya. Saya Terus? belum dikasih amalan, udah saya amalin. Gak ngerti saya. Silat itu ada amalannya. Harusnya kan diserahin nih amalannya ini gitu ya. Udah saya amalin aja belum diserahin amalan itu ke saya. Oh emang ada proses gitu ya kalau Ada, silat ya? ada. Jadi sampai level tertentu sama gurunya dikasih amalan ini gitu. Iya. Tapi karena Bapak sudah tahu tentang amalannya belum disuruh, belum diserahkan, sudah dilakukan gitu. Iya benar. Amalannya itu apa? Sama juga itu la ilaha illallah. Di gimana? Itu la ilaha illallah. Dibaca terus menerus. Dizikirin aja. Dizikirin la ilaha illallah, Iya. la ilaha illallah gitu. Iya. Nah sekarang yang dirasa selain tadi belakang hitam, tidak bisa fokus, selalu gelisah. Iya. Di diri saya terasa panas aja gitu, panas. Di dalam gitu Pak Ustadz, panas. Di sini terasa berat. Di pinggang kayak berat bener. Terus kalau di rumah saya maunya jalan aja tuh, jalan. Jadi kayak orang bingung, linglung gitu. Iya. Nah itu saya setelah pulang dari Rangkas bingung gitu Pak Ustadz. Iya. Ingat saya. Ya, jadi bingung, jadi linglung. Linglung gitu. Orang tua masih ada? Masih. Jadi sekarang tinggal sama siapa? Sama orang tua. Punya kakak, punya adik? Punya. Semua sudah menikah? Sudah. Ada kesini datang bareng siapa? Orang tua, ibu bapak. Bapaknya ada? Mana? Ada. Bapak sini Pak. Pak. Aduh. Sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi ini anak keberapa? Tadi namanya siapa maaf? Zainal. Zainal. Anak keberapa Zainal? Ini anak saya yang namanya Zainal Arifin. Betul. Anak yang kedua. Kedua. Bapak punya berapa anak? Empat Empat anak. Semuanya sudah menikah. Yang menikah 3, yang belum ini 1. Tinggal Zainal saja. Iya. Emang iya kata pulang dari Rangkas Bitung tiba-tiba jadi linglung? Betul, betul. Jadi susah komunikasi gitu? Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun berapa tuh ya, 2004 kalau nggak salah. Nah, dia kerja di Rangkas Bitung. Tiba-tiba maghrib tuh saya ditelepon sama temennya. Pak, Zainal sakit. Dia kalau memang sakit, tolong aja dibawa ke dokter. Kalau memang nggak ada uang, tolong dibantu, nanti saya ganti. Karena jauh jaraknya ya? Jauh. Nah, kira-kira 1 jam kemudian, telepon lagi. Pak, Zainal sakit, Pak Zainal sakit. Kan saya bilang bawa ke dokter, nanti kalau memang nggak ada uang, saya ganti. Iya. Enggak ini Pak, darurat Pak, emergensi, Bapak harus datang Pak. Saya datang ke sana. Begitu datang ke sana, ternyata Bapak nyusul tuh ke sana? Ya, nyusul ke sana, ternyata Pak, dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam ini dia nggak pulang. Gak pulang? Nggak pulang. Jadi dia bawa motor dia bawa. Keliling-keliling terus? Keliling kemana saja keliling. Sampai ke pinggir laut.
Nah akhirnya saya telepon ke Jakarta sama Pak Kiai mohon maaf, anak saya dari jam sekian sampai jam sekian belum pulang, saya mohon dibantu apa diputar giling apa bagaimana supaya anak saya bisa kembali ke mesnya. Saya sekarang ada di mes Pak. Karena nggak tahu ada di mana. Iya betul. Jadi Bapak sampai terbang ke sana, Iya. ke Rangkas. Iya, datang. Nah, datang ke sana kira-kira jam 1:30 setelah saya telepon ke Jakarta ya, minta tolong bantuan sama Pak Kiai. Nah, dia ini 1:30 pulang. Ke Subuh. mes. Subuh. 1:30 ya pagi. Oh iya. 1:30 pulang, dia nggak kenal sama saya sama ibunya, nggak kenal. Udah ini aja. Iya kalau udah blank total gitu. Sampai saya bilang gini, kamu nggak kenal sama bapak? Nggak, loh kok kenapa? Dia nggak jawab. Akhirnya ya saya ngobrol-ngobrol sama temennya, saya bawa pulang Jakarta. Ini bawa ke. Ke Jakarta malam itu juga. Oke. Begitu sampai di rumah ya ada keluarga, udah bawa ke sana aja. Ya, saya kan awam begitu-gitu ya. Saya dibawa ke orang pinter. Bawa orang pinter, dapatin, ya begitu-gitu juga. Sampai kemana aja, sudah keliling orang-orang pinter, udah gak bisa dihitung berapa Ustadz. Iya, iya. Jadi Tapi tetap aja begini. Oke. Nah. Zainal, maaf Kang Zainal. Iya. Yang Bapak ceritakan ingat. Ingat. Kenapa saat itu keliling-keliling pakai motor? Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan? Saya berantem sama temen saya. Awalnya berantem sama temen. Saya langsung kabur aja dari mes. Udah aja langsung. Kenapa nggak kenal sama Bapak? Hawanya apa itu? Hawanya bingung saya di situ. Tiba-tiba kenal kapan Pak? Setelah di rumah, dia kenal di rumah, Tapi udah ke rumah orang di pinter. kendaraan tuh saya ingat, wah ini kok motor ada di mobil gitu. Motornya dibawa gitu pakai mobil. Baru sadar. Oke, ini apa sebetulnya yang terjadi Ustadz? Bisa orang kena apa sampai bisa hilang memori? Ya, sebenarnya kalau menurut ilmu kedokteran yang saya juga belum tentu benar menjawab, tapi paling tidak secara psikis ada gangguan lah istilahnya, emosi yang berlebih itu menurut ilmu-ilmu seperti itu, emosi berlebih itu ya sedih berlebihan, marah yang berlebihan umpamanya. Tapi kan tidak tahu persis ya, bisa aja Mas Zainal ini sebenarnya orangnya emang agak pendiam dulunya. Betul Pak Ustadz, betul. Betul ya? emang. Nah, biasanya kalau orang yang agak cenderung pendiam, kemudian sering menyendiri, biasanya itu kecenderungan kalau emosinya berlebih, kecenderungan gampang untuk hilang ingatan. Jadi itu secara psikis memang seperti itu, betul. Nah, kemudian yang membuat bisa gampang hilang ingatan itu apa? Nah, ini biasanya ada hal-hal yang memang di luar keilmuan orang barat biasanya. Jadi pada waktu dia sedih berlebihan atau marah yang dia simpan berlebihan, masuklah makhluk dalam waktu itu. Makhluk ini macam-macam, bisa makhluk dari luar masuk karena memang pada waktu itu gundah hatinya Mas Zainal, atau ilmu orang lain memang masuk ke tubuhnya Mas Zainal mempengaruhi gitu loh ceritanya. Umpamanya kasusnya kalau Mas Zainal itu malah dengan orang tersebut bisa aja ilmunya menyerang. Jadi nyerang di otaknya karena Mas Zainal itu marahnya diem, disimpan. Nah itu masuknya ke otak. Nah kalau sudah masuk ke otak ya kayak orang bingung, ngeblank pasti. Seperti itu gitu loh ceritanya. Ya, ya. Ya ini kurang lebih ini gambaran dari saya, betul apa enggak, Allahu a'lam ya. Tapi ini gambaran dari saya. Jadi saya dari satu sisi seperti itu pengalaman yang sering saya lihat dari pasien saya sendiri sebenarnya ya seperti itu kurang lebihnya lah. Ya, jadi pas bermasalah sama teman itu emang berat banget, dalam sekali. Iya. Masih hubungan sama temennya itu? Udah Udah nggak pernah lagi karena udah nggak satu pekerjaan ya? Iya. Iya. Lebih ke sedih, marah? Semuanya ada. Oke. Ya sedih ya marah. Itu ada hubungannya dengan tadi dia Ular. entah halusinasi, entah benar-benar terjadi melihat bayangan ada ular, ada selebatan. Kalau seperti ini saya malah nggak yakin itu benar. Ya. Nggak yakin karena sudah kasusnya sudah ini memang betul-betul tidak sempurna dalam hal berpikir istilahnya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa itu benar malahan. Tapi bisa aja
itu yang ya kata dokter sih kata halusinasi atau skizofrenia ya seperti ini. Apa definisi itu? Berhalusinasi? Halusinasi, kalau itu bisa halusinasi ya sebenarnya halusinasinya itu karena kosong itu terus kayak ada gambaran-gambaran yang memang apa namanya Timbul. ya kayak ada gambaran-gambaran aja yang Oh, iya. nggak begitu jelas gitu loh sebenarnya. Jadi Iya, iya, iya. kalau mamanya gambaran itu jelas ya jelas. Saya lihat pocong ngomong pasti. Saya lihat kuntilanak ngomong, saya lihat genderuwo ngomong. Nah seperti itu. Oke, ini ada hubungannya maaf dengan kelainan kejiwaan? Ya insya Allah seperti itu. Skizofrenia itu memang kelainan jiwa atau goncang. Jiwanya goncang istilahnya. Jadi ya dapatnya nanti obatnya yang penenang aja. Oke, ada traumatik dan lain-lain. Iya gitu. bisa Salah satunya. traumatik itu emosi yang meledak. Tapi disimpan. Kemudian sedih yang cenderung berlebihan. Tapi disimpan juga. Nah itu goncang. Ya berarti harus banyak diikhlaskan, ditenangkan, jangan banyak dipikirkan. Hal-hal yang nggak penting. Ya, betul? Insya Mas Zainal? Allah, insya Allah. Kita doakan saja Ustaz. Saya bantu doa mau Mas Zainal. Mas Zainal maunya apa? Mau sehat, Mau sehat? Mau kawin nggak? insya Allah. Insya Allah. Mau nikah? Ada nggak? nih di sini ada Bu, janda. tadi mana ada. ya? Tadi bilang, muda-muda gitu katanya. Apa Ustaz? Apa? Kalau malam nggak bisa tidur, susah tidur kalau nggak minum obat. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang kalau tidur tuh harus minum obat tidur dulu mulu. Pernah saya 7 hari nggak tidur. 7 hari nggak tidur ngapain aja? Jalan-jalan aja di rumah. Ya Allah, iya. Kopi, ngerokok Iya, gitu aja. Bikin tenang aja ya. Iya, insya Allah. Saya juga mungkin hanya bisa ngomong tapi Mas Zainal yang menjalani. Iya. Ya. Ya udah Mas Zainal, aminkan doa saya akan bantu. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak ikut ngaminin boleh, pemirsa di rumah ikut ngaminin boleh. Kasus skizofrenia, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aminkan doa saya Mas Zainal. Ya, bismillah, mudah-mudahan tidak banyak Pak bengong Ustadz. lagi ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Mukanya Iya. lebih berseri-seri sih sekarang. Lebih bisa bersenyum, kayaknya gampang senyum sekarang ya. Ya, Iya. Sininya tadi kayak pening yang nggak pernah hilang rasanya setiap hari. Iya. Sekarang gimana? Sekarang habis doa? Sekarang kayak orang biasa aja gitu. kayak orang Kayak biasa. Kayak orang biasanya gitu. Ya, Enak kayak biasanya. Biasanya nggak bisa mikir, susah. Nggak bisa. ya, ini lebih terbuka, lebih Iya. susah gitu ya. Nah coba saya tanya nih, ibu-ibu di sini yang cantik siapa coba? Coba. Lihat coba. Nggak tahu saya. Loh kok nggak tahu ya. tahu gimana? Nggak naksir kan Taksir cuma satu, taksir bilang satu. cantik. Oh ini ibu ini cantik yang mana nih? Coba saya pengen ngetes nih. Di antara mana? Bukan Di antara naksir, ini. bukan naksir, bukan Di antara naksir. ini ya. Ya nih. Yang depan, ini. coba. Yang depan coba yang mana yang cantik? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Deg-degan. Takut dipilih. Yang mana? Ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Insya Allah. Ya, amin. Jadi ada yang dipikirin, ada yang diurusin, ada yang dia tanggung jawabi juga. Insya Betul? Allah, insya Allah. Ya, sekatu Bapak didoakan mudah-mudahan anaknya ini hebat, Makasih, Pak berani Ustadz. juga gagah. Sama-sama. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa senyum loh. Udah bisa senyum, senang Alhamdulillah, ya. liatnya. Mangga Bapak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ya Ustadz ya? Iya beda. Bukan pandangan Alhamdulillah. saya aja kan? Enggak. Bisa senyum, jadi tadi kan susah sekali ya. Ya, Ibu juga tadi lihat nggak? Cuek, ibu malah perhatian sekali loh. Sekarang lebih berekspresi ya Bu ya? Ya mudah-mudahan tadi yang seperti ceritakan lebih seperti orang normal kan? Iya. Dia bisa mikir Bisa dan lain-lain. mikir kali ya. Betul. Kok di sini banyak ibu-ibu cantik ya gitu. Tentang malu aja, malu. Iya. Ini tuh banyak sekali ya teman-teman kita yang sudah lama nggak produktif, menganggur, banyak gitu. Banyak yang seperti itu juga Ustadz ya? Iya. Salah satunya bisa Salah jadi ya? satunya bisa seperti itu. Iya. Memang makanya ini juga saya melihat dari Mas Zainal, kalau itu diterusin mamanya tetap mamanya mencari kesembuhan di tempat kami mamanya ya mudah-mudahan bisa sehat. Iya. Kan udah tahu semuanya titik-titiknya tahu, tinggal itu dilepasin kemudian nanti didoain agar otaknya itu
diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali normal, udah gitu aja. Baik proses ya insya Allah ya. Iya jelas lah pasti. Jangan ke cara apapun nanti Iya. malah jadi balik lagi ya. Iya, yang jelas jangan ke orang pintar udah. Kalau ke dokter silahkan. Betul, nggak apa-apa. betul. Makasih. Sama-sama. Kita menuju ke yang berikutnya. Silakan Ibu. Yang ini ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Turiha. Siapa? Ibu Turiha. Turiha. Umur 54 Pak Ustadz. Turiha. Alamat Jakarta, iya. Kenapa nggak langsung bilang turih gitu aja? Nama orang Turiha ya Turiha Ustaz. Panggilannya siapa? Turiha. Turiha. Oke. Ibu Turiha kenapa? Ini Pak Ustadz, saya pernah nggak mimpi ya Pak Ustadz. Pertama itu sakit kepala Lebih Pak dekat. Ustadz. Sakit kepala itu saya nggak mimpi Pak Ustadz. Waktu bangun tidur itu ada kayak rajahan putih itu Pak Ustadz. Apa? Rajahan putih. Kain putih itu loh. Di mana? Pak Irfan. Di mana? Di depan muka saya. Hah? Pertama-tama Lagi mau tidur, bangun tiba-tiba ada kain putih. Iya, sampai saya diomelin suami saya, Pak Ustadz. Diomelin kenapa? Kamu itu ya nyari pelaris. Pelaris dari mana Pak? Orang tidur sama Bapak. Jualan sama Bapak. Pulang sama Bapak, saya nyari pelaris. Enggak nih punya kamu, bener demi Allah Pak. Saya enggak gitu kan. Pas itu saya buang tuh. Itu Pak Irfan. Oh, dibuang tuh itunya. Iya, saya buang ke sampah. Ada orang yang itu. Turiha, ini punya kamu. Enggak, saya enggak punya. Bener ini punya kamu, saya simpan. Tapi saya takut Bang Irfan. Yang kain putih. Potongan kainnya kemana sekarang? Sekarang udah dibuang. Pas malam satunya Pak Ustadz, saya bukan ngimpi Pak Ustadz. Aku didatengin ular Pak Ustadz. Ular asli? Asli. Ke mana? Ke kamar? Enggak di kamar, saya kan tidur di lesehan tuh. Di bawah itu di muka saya, mati lampu. Pas malam Sabtu. Ular apa? Ular apa tuh Bang Irfan? Saya nggak Piton atau nggak tahu, kobra orang atau mati apa? lampu sih itu Bang Irfan. Tapi nggak- kelihatan samar-samar kelihatan. gitu? Pas di muka saya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok ada ular ya di rumah saya. Saya Terus? lari itu. Kata tetangga saya, Turiha kamu kenapa? Ini Mi, saya di rumah saya kok ada ular yang bener. Saat itu ada siapa di rumah? Nggak ada siapa-siapa. Sendirian? Sendiri, anak lagi pergi. Bapak? Katanya, Suami? suami lagi pulang ke kampung nganterin anak. Lah itu, nggak Pas lama dicek lagi ada nggak ularnya? nggak ada, orang saya mau ngambil sapu hilang tuh Bang Irfan. Ularnya? bener. Oke. Lah itu kemudian lama sih Pak Ustadz, saya sakit kepala Pak Ustadz. Sakit kepala. Ada siapa di sini? Ada anaknya atau siapa? Astagfirullah. Ibu. Ada Ibu Turiha siapanya gitu? Anaknya? Anaknya? Ibu, istighfar Bu. Ini anaknya? Iya. Kenapa Ibu emang suka gini? Udah hampir 10 tahun ibu kayak gini terus. Kesurupan, sakit, pusing gitu. Udah 10 tahun seperti ini? 10 tahun terus begini terus aja nih. Kalau ada pikiran yang merasa dia beban, tiba-tiba langsung kumat kayak gini. Nangis, terus ketawa, nangis, terus ketawa. Terus pingsan, nangis ketawa lagi. Nangis, ketawa Ini lagi. kalau kondisi apa seperti ini? Ini kalau lagi ada beban pikiran yang belum bisa diselesaikan sama ibu, Bangun lagi. dia langsung kayak gini. Ibu tuh karena sering kayak gini, sering berobat ke orang pintar Pak Ustadz. Maksudnya ingin sembuh. Iya, maksudnya biar ingin dibebasin. Cuma yang sekarang saya pikir udah saking banyaknya orang pintar ini, takutnya di luar syariat Islam Pak Ustadz. Ya.